Saat ini kita akan melihat potret dari kapital sosial di berbagai negara. Tahun 97-98 itu terjadi krisis moneter yang sangat besar pengaruhnya di berbagai belahan dunia. Begitu banyak negara yang mengalami kehancuran secara ekonomi karena krisis moneter tersebut. Namun ternyata dari semua negara-negara yang jatuh, ada beberapa negara yang bisa pulih kembali dengan cepat. Di Asia, terutama Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan mengalami pemulihan ekonomi yang cepat dan bahkan segera bangkit menjadi negara maju. Indonesia juga mengalami hal yang sama, namun sayangnya pemulihan ekonomi di Indonesia berjalan dengan pelan. Padahal waktu itu, Korea Selatan misalnya mengalami kehancuran ekonomi yang jauh lebih parah daripada Indonesia. Nah, setelah diperhatikan, ternyata Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan memiliki kapital sosial yang kuat di kalangan masyarakatnya. Oleh karena itu, di sini kita lihat betapa besar pengaruh kapital sosial terhadap ketahanan sebuah negara, baik ketahanan ekonomi maupun ketahanan sosial. Sekitar tahun 1960, situasi di Korea Selatan tidak berbeda jauh di Indonesia. Inflasi tinggi, pengangguran di mana-mana, jumlah pangan terbatas, situasi politik tidak stabil. Jadi, begitu banyak kelemahan-kelemahan di Korea Selatan. Namun, apa yang terjadi? Perlahan-lahan, pemerintah menanamkan sebuah semangat di kalangan masyarakatnya yang disebut semangat Semolundong. Semangat itu adalah semangat apa? Semangat menanamkan nilai-nilai mandiri dan swadaya serta kerjasama juga kerja keras di kalangan masyarakat. Nah, sehingga apa yang terjadi? Masyarakat itu tidak bergantung sepenuhnya total kepada pemerintah, tetapi mereka menjadi sebuah masyarakat yang mandiri, yang saling bekerja sama dan bergantung satu sama lain untuk membangun tempatnya masing-masing. Nah, dengan demikian, akhirnya terjadi kapital sosial yang kuat di setiap tempat yang ada di Korea Selatan. Dan hal inilah yang menggulirkan pembangunan. Kita lihat sekarang, masyarakat di Korea Selatan ini tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga secara teknologi. Bagaimana peran pemerintah? Tentu peran pemerintah di sini sangat besar, tetapi bukan menyuapi. Peran pemerintah di sini adalah menanamkan nilai-nilai. Jadi, apa yang terjadi di Korea Selatan? Saya ulangi lagi. Yang pertama, pemerintah melakukan penanaman nilai-nilai ke dalam diri masyarakat dengan semangat Semolundong. Nah, semangat ini merupakan semangat swadaya dan kerjasama, sehingga masyarakat tidak mengandalkan pemerintah semata-mata. Nah, semangat ini ternyata menggulirkan pembangunan, karena pembangunan-pembangunan yang ada di sana akhirnya merupakan pembangunan yang berbasis komunitas masyarakat. Penanaman nilai-nilai ini ternyata menciptakan kapital sosial yang kuat di kalangan masyarakat, dan itu membuat pembangunan-pembangunan komunitas masyarakat itu menjadi baik dan modern. Berikut ini adalah foto sebuah acara di Korea Selatan, tepatnya di Gyeonggi. Pada saat itu ada sebuah acara yang dilaksanakan sepanjang hari dan diikuti oleh belasan ribu orang. Banyak sekali orang memenuhi seluruh lapangan dan mereka setia ada di sana dari pagi sampai sore. Ketika acara menjelang siang, acara di-break sebentar untuk memberi kesempatan kepada umat untuk makan siang. Ternyata panitia tidak mempersiapkan makan siang untuk mereka, jadi mereka sudah diberitahu untuk mempersiapkan makan siangnya masing-masing. Jadi apa yang dilakukan? Selama jam istirahat untuk makan siang itu, mereka berkelompok-kelompok untuk memasak makanan siang mereka. Jadi bayangkan mereka membawa bahan mentah, mereka potong-potong, kupas-kupas, lalu mereka memasak di situ dengan kompor praktis yang portable begitu ya, kompor yang bisa dibawa kemana-mana. Dan kemudian sesudah itu mereka bersihkan kembali semua sisa-sisa makanan dan kotoran itu, kemudian acara dilanjutkan sampai sore. Ketika sudah sore, tentu saja mereka semuanya pulang. Dan apa yang terjadi pada saat itu,
Lapangan itu betul-betul bersih, tidak seperti kelihatan ada belasan ribu orang yang sepanjang hari sempat beracara di situ. Jadi di sini kita bisa lihat betapa tingginya kedisiplinan orang Korea dan betapa kompaknya mereka saling membantu sehingga segala sesuatu dapat tercapai dan terselesaikan dengan baik. Mari kita berangkat sebentar ke Italia. Ada perbedaan yang mencolok antara Italia Utara dan Italia Selatan. Di Italia Utara, di Firenze, di Bologna, di Genoa, masyarakat di sana mengambil bagian secara aktif dalam setiap kegiatan-kegiatan bersama. Mereka berkontribusi secara aktif untuk segala kepentingan umum, kepentingan bersama. Terjun di dalam dunia pemerintahan, peduli dengan kepentingan bersama, dan banyak komunitas-komunitas masyarakat. Suasana masyarakat di sana itu diwarnai dengan nuansa altruisme yang kuat, ada resiprositas yang tinggi, ada saling peduli, saling kerjasama, saling memperhatikan. Sehingga tidak mengherankan di Italia bagian utara itu kita merasa lebih aman, lebih damai, dan lebih maju. Namun apa yang terjadi dengan Italia Selatan, di daerah Sisilia, Calabria, begitu. Masyarakat di sana itu tidak peduli ya, mereka tidak ada trust, tidak ada rasa percaya satu sama lain. Dan setiap kepentingan bersama itu menurut mereka adalah urusan pemerintah. Sehingga masyarakat tidak peduli dengan itu. Masing-masing berjalan dengan urusannya sendiri-sendiri. Kapital sosial di Italia Selatan sangat rendah. Dan oleh karena itu apabila kita sempat nanti berjalan-jalan ke Italia, akan terlihat perbedaan yang sangat mencolok antara Italia Selatan dan Italia Utara. Baik dari hal pembangunan fisiknya, bahkan sampai ke suasana masyarakatnya. Suasana masyarakat yang paling mencolok yang bisa dirasakan antara kota-kota di Italia Utara seperti Firenze, Genoa, dan Bologna, serta Sisilia dan Calabria adalah apabila di Italia Utara, masyarakat itu ada rasa trust atau saling percaya satu sama lain. Itu yang membuat terciptanya begitu banyak komunitas-komunitas masyarakat. Dan setiap komunitas ini memberikan kontribusinya dan partisipasi yang aktif di dalam pembangunan atau untuk mengejar kepentingan bersama. Sebaliknya, di Sisilia maupun Calabria, begitu banyak terjadi ketidakamanan karena antara mereka satu sama lain hidup dengan saling mencurigai. Dan kemudian mereka akhirnya tidak peduli dengan kepentingan bersama. Yang penting diri sendiri dulu selamat. Semua kepentingan bersama menurut mereka adalah urusan pemerintah. Situasi itu membuat kapital sosial di Italia bagian utara menjadi kuat, sementara kapital sosial di bagian selatan menjadi lemah. Sejak abad ke-11, masyarakat di daerah Firenze, Bologna, dan Genoa sudah terbiasa untuk berpartisipasi aktif dalam setiap pengurusan kepentingan publik. Akar budaya yang panjang ini bertahan secara turun-temurun yang membuat masyarakat di kawasan-kawasan tersebut hingga kini masih hidup dalam situasi negara berbasis komunitas dengan jiwa solidaritas publik yang tinggi. Itulah sebabnya mengapa sejak dahulu hingga sekarang kapital sosial di Italia bagian utara itu menjadi kuat. Lain lagi dengan cerita Amerika Serikat. Sungguh dinamis kapital sosial yang ada di Amerika Serikat. Kita tahu bahwa Amerika Serikat itu asalnya adalah daerah dari tempat orang-orang dari suku Indian, bukan orang-orang bule seperti yang sekarang kita lihat banyak di sana ya. Orang-orang bule yang sekarang ada di Amerika Serikat, itu nenek moyang mereka adalah orang-orang dari Eropa. Dan kita tahu betapa jauhnya jarak dari Eropa ke Amerika Serikat. Jadi pada saat-saat awali Amerika Serikat itu mulai berdiri, orang-orang yang ada di sana adalah orang-orang perantauan. Mereka yang baru pertama kali menginjakkan kaki di Amerika Serikat, berusaha untuk bertahan hidup di tempat yang baru, begitu ya, penuh perjuangan, penuh dengan tantangan dan ancaman, sehingga di antara mereka itu saling berkolaborasi. Di antara mereka saling mendukung, saling bahu-membahu, sehingga tercipta kapital sosial yang kuat.
Hingga kemudian negara itu menjadi negara yang maju, semakin lama semakin canggih dalam teknologi, semakin kaya dalam ekonomi, dan akhirnya masyarakatnya semakin lama semakin individualistis. Tidak peduli satu sama lain, saya, kamu. Dan kemudian kita ingat terjadi tragedi 11 September. Nah, peristiwa 11 September ini itu rupanya merupakan peristiwa yang sangat mengguncang hati banyak masyarakat Amerika Serikat. Mereka merasa terpukul karena ulah dari teroris itu bisa menghancurkan dan menghabiskan nyawa begitu banyak orang Amerika. Dan itu membuat akhirnya mereka bersatu kembali. Mereka ada saling mendukung, saling peduli, ada altruisme di sana. Dan akibatnya apa? Kapital sosial menjadi kuat kembali. Dan masyarakat Amerika itu betul-betul saling memperhatikan, in God we trust, itu mereka betul-betul hayati dan laksanakan, sehingga mereka menjadi bangsa yang besar. Dan memang sampai sekarang kita lihat Amerika ini begitu dinamis ya, naik turun. Akan tetapi potensi kapital sosial di sana memang terus terang sangat besar. Seorang peneliti yang bernama Georgas melakukan penelitian di Australia. Dia melakukan penelitian terhadap 6 masyarakat imigran di Australia yang berasal dari komunitas Yunani, komunitas Italia, Polandia, Hungaria, Jerman, dan Belanda. Nah, kemudian apa yang dia peroleh? Ternyata dia menemukan bahwa masyarakat komunitas Italia dan masyarakat komunitas Yunani itu mereka hidup secara berkelompok. Mereka saling mengenal satu sama lain dan pasti sering berkumpul dengan berbahasa Italia. Mereka saling mempedulikan. Jadi ada kekerabatan yang kuat di antara kelompok masyarakat Italia dan kelompok masyarakat Yunani. Dan Georges menemukan ternyata dari dua kelompok imigran ini, merekalah yang memiliki kapital sosial yang paling kuat. Dan itu berbuahkan apa? Berbuahkan juga kehidupan ekonomi mereka yang bagus selama mereka tinggal di Australia. Berikut ini adalah hasil penelitian Georges di Australia. Ia melihat bahwa ada suatu jenis kapital sosial yang berkaitan dengan etnis, sehingga ia menyebutnya kapital sosial etnis dan memiliki dampak dalam pembangunan ekonomi. Apa yang ditemukannya, ia melihat bahwa etnis Yunani dan etnis Itali itu mereka hidup secara komunal, dan ternyata mereka yang hidup secara komunal ini berpotensi untuk mengembangkan sosial kapital. Mengapa demikian? Karena setiap individu bertanggung jawab terhadap keluarga dan komunitasnya. Dalam hal ini, Georges mengeluarkan sebuah teori mengenai kapital sosial etnis. Jadi ada etnis-etnis tertentu yang apabila dia melakukan sesuatu, itu berarti dia membawa nama baik dari komunitas etnisnya. Kita ambil contoh misalnya orang Jepang. Ketika orang Jepang dia melakukan sesuatu, maka dia itu membawa nama baik leluhurnya. Sehingga kalau dia mengalami kegagalan atau melakukan sesuatu yang memalukan, maka pada waktu itu terkenal dengan istilah harakiri atau bunuh diri. Dia merasa malu karena dia bukan hanya mencoreng mukanya sendiri, tetapi mencoreng muka leluhurnya yang seharusnya dia bawa nama baiknya, dia harumkan namanya, begitu ya, dia lestarikan keharuman nama keluarga besarnya. Nah, demikian juga etnis-etnis tertentu itu memiliki potensi kapital sosial yang kuat karena kekerabatan mereka yang kuat. Setiap anggota dari etnis itu, mereka akan bekerja, mereka akan berjuang atas nama seluruh etnisnya. Dan sehingga setiap anggota etnis itu menikmati segala potensi yang ada di dalam etnis tersebut. Nah, demikian juga orang Yunani yang ada di Australia, itu memiliki sifat yang seperti itu ya, sifat potensi kapital sosial yang besar seperti itu. Mengapa? Karena kekerabatan yang sangat kuat di antara mereka selama mereka tinggal di Australia. Jadi, di dalam suatu kelompok etnis masyarakat itu terkandung kekayaan kultural. Mengapa demikian? Karena ada
nilai-nilai dari tradisi yang mereka hidupi bersama, yang kemungkinan besar memang sudah dihayati oleh mereka secara turun-temurun. Nah, kekayaan kultural ini mengandung apa saja? Di dalamnya situ ada kewajiban-kewajiban bersama, ada harapan-harapan bersama yang mengikat mereka semua. Dan itu akan memudahkan terjadinya saluran informasi, karena ada trust satu sama lain di antara mereka. Dan karena mereka menghayati nilai-nilai yang sama, maka akan muncul juga norma-norma sosial di kalangan mereka. Jadi kita lihat di sini, saya ulang ya, ada suatu kelompok masyarakat yang mereka bersatu karena mereka merupakan suku yang sama atau satu etnis. Nah, di dalam kelompok masyarakat itu terkandung kekayaan kultural, yaitu kekayaan budaya. Karena mereka satu suku. Mereka satu suku berarti mereka hidup dalam budaya yang sama. Nah, di dalam satu etnis itu ada kewajiban-kewajiban yang sama yang mereka pikul bersama-sama. Jadi misalnya, mereka punya kewajiban untuk sama-sama patungan kalau salah satu di antara mereka itu ada yang menikah misalnya. Jadi semua patungan ditanggung bersama biaya pernikahannya. Itu disebut kewajiban. Dan ada harapan-harapan bersama juga yang menjadi impian bersama dari etnis tersebut. Nah, karena mereka hidup dalam budaya yang sama, mereka menjalankan kewajiban yang sama, memiliki harapan yang sama, ada rasa keterikatan satu sama lain, ada trust, ada rasa percaya di antara mereka, dan itu akan memudahkan terjadinya saluran informasi. Kita tahu bahwa ketika saluran informasi lancar, maka akan mempermudah terjadinya berbagai transaksi, akan memperlancar berbagai pembangunan. Nah, dan mereka yang memiliki kewajiban dan harapan yang sama, hidup dalam budaya yang sama, saluran informasi lancar di antara mereka, secara dengan sendirinya juga akan muncul norma-norma sosial di antara mereka. Mengapa? Karena mereka menghayati atau menghidupi nilai-nilai yang sama. Jadi misalnya saja ya, misalnya mereka menghayati nilai kejujuran. Mereka sangat berpegang pada prinsip kejujuran. Maka muncul norma sosial misalnya apabila ada yang tidak jujur di antara mereka, maka akan dikucilkan. Nah, ini bukan peraturan tertulis, tapi itu menjadi semacam kesepakatan bersama di kalangan mereka yang disebut sebagai norma sosial. Sekarang mari kita berbicara mengenai village capital dan market capital. Keduanya merupakan bagian dari kapital sosial. Apabila ada sekelompok masyarakat yang sering berinteraksi satu sama lain, berhubungan satu sama lain, ada saling percaya di antara mereka. Mereka menghayati nilai-nilai yang sama dan mereka merupakan sebuah jaringan sosial. Maka mereka bisa kita sebut sebagai kapital sosial dalam jenis village capital. Mengapa begitu? Karena mereka tinggal dalam sebuah kelompok masyarakat yang eksklusif. Lalu bedanya apa dengan market capital? Apabila terjadi campur tangan pihak lain, pihak ketiga yang tidak dikenal, maka kapital sosial itu merupakan jenis dari market capital. Pihak ketiga yang tidak dikenal ini adalah pihak yang memiliki otorisasi. Jadi misalnya pemerintah atau pengadilan. Pokoknya sesuatu yang membuat transaksi itu berjalan dengan lebih luas, dengan lebih lancar, walaupun di antara sesama yang tidak saling mengenal. Contoh, misalnya pasar. Di pasar, itu penjual dan pembeli tidak saling mengenal, ya belum tentu saling kenal. Walaupun mungkin kenal, tapi kenalnya di situ, saat itu waktu terjadi transaksi, begitu. Nah, mengapa bisa terjadi transaksi antara orang-orang yang tidak saling mengenal? Ini karena ada pihak pemerintah yang memfasilitasi terjadinya pasar. Nah, ini yang disebut dengan market capital. Jadi, sebuah village capital itu adalah bagus, namun akan menjadi lebih bagus apabila ada campur tangan yang memfasilitasi agar terjadi transaksi yang lebih luas. Dalam hal ini, market capital. Sekarang, silahkan masuk ke kelompok masing-masing untuk berdiskusi. Yang pertama, masyarakat yang kapital sosialnya kuat
akan memiliki ketahanan ekonomi dan ketahanan sosial yang kuat pula. Apa maksud dari kalimat ini? Berikanlah contohnya. Contoh ini baik contoh dalam hal ketahanan ekonomi maupun contoh dalam hal ketahanan sosial. 2. Carilah contoh kapital sosial di Jepang dan Taiwan. Jadi yang dimaksud di sini adalah contoh konkret ya, contoh nyata. Jadi bisa browsing, bisa cari, boleh tanya-tanya orang, cari di buku, silahkan terserah bagaimana caranya. Yang ketiga, apabila Anda memimpin sebuah perusahaan, cara apa saja yang akan Anda lakukan untuk menanamkan nilai-nilai luhur perusahaan terhadap para karyawan? Jadi maksudnya apabila kalian menjadi seorang manajer atau menjadi seorang pemimpin, untuk mencapai visi dan misi tentu ada nilai-nilai luhur yang harus dihidupi bersama. Nah, bagaimana cara kalian untuk menanamkan nilai-nilai luhur itu kepada para karyawan? Jadi kalian bisa memikirkan berbagai cara yang mungkin dan silahkan nanti dituliskan seperti biasa di submit di LMS.